Kowalska dilahirkan di Głogowicz, Polandia pada tanggal 25 Agustus 1905. Sebagai anak ketiga dari 10 putra-putri pasangan suami istri Katolik yang saleh, Stanislaw Kowalski dan Mariana Babel. Ayahnya seorang petani merangkap tukang kayu. Keluarga Kowalski, sama seperti penduduk Głogowicz lainnya, hidup miskin dan menderita dalam masa penjajahan Polandia oleh Rusia. Helena hanya sempat bersekolah hingga kelas 3 SD saja. Ia seorang anak yang cerdas dan rajin, juga rendah hati, dan lemah lembut hingga disukai oleh banyak orang. Sementara menggembalakan sapi, Helena biasa membaca buku. Buku kegemarannya adalah riwayat hidup para santa dan santo. Seringkali ia mengumpulkan teman-teman sebayanya dan menjadi katekis bagi mereka dengan menceritakan kisah santa dan santo yang dikenalnya. Helena kecil juga suka berdoa. Kerap kali ia bangun tengah malam dan berdoa seorang diri hingga lama sekali. Apabila ibunya menegur, ia akan menjawab, "Malaikat pelindung yang membangunkanku untuk berdoa." Ketika berusia 16 tahun, Helena mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar dapat meringankan beban ekonomi keluarganya. Tetapi setahun kemudian ia pulang untuk minta izin masuk ke biara. Mendengar keinginan Helena, ayahnya menanggapi dengan tegas, "Papa tidak punya uang untuk membelikan pakaian dan barang-barang lain yang kau perlukan di biara. Selain itu, Papa masih menanggung hutang." Putrinya mendesak, "Papa, aku tidak perlu uang. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengusahakan aku masuk biara." Namun orang tuanya tetap tidak memberikan persetujuan mereka. Patuh pada kehendak orang tua, Helena bekerja kembali sebagai pembantu. Ia hidup penuh penyangkalan diri dan mati raga. Hingga suatu hari pada bulan Juli 1924, terjadi suatu peristiwa yang menggoncang jiwanya. Ia menulis, "Suatu ketika aku berada di sebuah pesta dansa dengan salah seorang saudariku. Sementara semua orang berpesta pora, jiwaku tersiksa begitu hebat. Ketika aku mulai berdansa, sekonyong-konyong aku melihat Yesus di sampingku. Yesus menderita sengsara, nyaris telanjang. Sekujur tubuhnya pun penuh luka-luka. Ia berkata kepadaku, 'Berapa lama lagi aku akan tahan denganmu, dan berapa lama lagi engkau akan mengabaikanku?' Saat itu hingar-bingar musik berhenti. Orang-orang di sekelilingku lenyap dari penglihatan. Hanya ada Yesus dan aku di sana. Aku mengambil tempat duduk di samping saudariku terkasih. Berpura-pura sakit kepala guna menutupi apa yang terjadi dalam jiwaku. Beberapa saat kemudian aku menyelinap pergi, meninggalkan saudariku dan semua teman-temanku, melangkahkan kaki menuju katedral Santa Stanislaus Kotska. Lampu-lampu sudah mulai dinyalakan, hanya sedikit orang saja ada di dalam katedral. Tanpa mempedulikan sekeliling, aku rebah. Atau dalam bahasa Latin prostatio, di hadapan sakramen Maha Kudus dan memohon dengan sangat kepada Tuhan agar berbaik hati membuatku mengerti apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Lalu aku mendengar kata-kata ini, "Segeralah pergi ke Warsawa, engkau akan masuk suatu biara di sana." Aku bangkit berdiri, pulang ke rumah, membereskan hal-hal yang perlu diselesaikan. Sebisaku aku menceritakan kepada saudariku apa yang telah terjadi dalam jiwaku. Aku memintanya untuk menyampaikan selamat tinggal kepada orang tua kami, dan lalu dengan baju yang melekat di tubuh, tanpa barang-barang lainnya, aku tiba di Warsawa. Setelah ditolak di banyak biara, akhirnya Helena tiba di biara kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. Kongregasi ini membaktikan diri
pada pelayanan kepada para perempuan yang terlantar secara moral. Sejak awal didirikannya oleh Teresia Rondeau, kongregasi mengaitkan misinya dengan misteri kerahiman ilahi dan misteri Santa Perawan Maria berbelas kasih. Ketika Murder Superior, yaitu Murder Jenderal Michael yang sekarang keluar untuk menemuiku, setelah berbincang sejenak, ia menyuruhku untuk menemui tuan rumah dan menanyakan apakah ia mau menerimaku. Seketika aku mengerti bahwa aku diminta menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Dengan kegirangan aku menuju kapel dan bertanya kepada Yesus, "Tuan rumah ini, apakah engkau mau menerimaku?" Salah seorang suster menyuruhku untuk menanyakan kepadamu. Segera aku mendengar suara ini. "Aku menerimamu, engkau ada di dalam hatiku." Ketika aku kembali dari kapel, Murder Superior langsung bertanya, "Bagaimana? Apakah sang tuan menerimamu?" Aku menjawab, "Iya." "Jika Tuhan telah menerimamu, maka aku juga akan menerimamu." Begitulah bagaimana aku diterima dalam biara. Namun demikian, Helena masih terus tetap bekerja lebih dari setahun lamanya guna mengumpulkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tahap awal tinggal di biara. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1925, menjelang ulang tahunnya yang ke-20, Helena diterima dalam kongregasi suster-suster Santa Perawan Maria berbelas kasih. Aku merasa sangat bahagia seakan-akan aku telah melangkahkan kaki ke dalam kehidupan Firdaus, kenang Santa Faustina. Setelah tinggal di biara, Helena terkejut melihat kehidupan para biarawati yang sibuk sekali hingga kurang berdoa. Karenanya, 3 minggu kemudian Helena bermaksud meninggalkan biara tersebut dan pindah ke biara lain yang kontemplatif dan menyediakan lebih banyak waktu untuk berdoa. Helena yang bingung dan bimbang rebah dalam doa di kamarnya. Beberapa saat kemudian, suatu terang memenuhi bilikku, dan di atas tirai aku melihat wajah Yesus yang amat menderita. Luka-luka menganga memenuhi wajahnya, dan butir-butir besar air mata jatuh menetes ke atas sprei tempat tidurku. Tak paham arti semua ini, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapakah gerangan yang telah menyengsarakanmu begitu rupa?" Yesus berkata kepadaku, "Engkaulah yang akan mengakibatkan sengsara ini padaku jika engkau meninggalkan biara. Ke tempat inilah engkau kupanggil dan bukan ke tempat lain. Aku telah menyediakan banyak rahmat bagimu. Aku mohon pengampunan pada Yesus dan segera mengubah keputusanku." Pada tanggal 30 April 1926, Helena menerima jubah biara dan nama baru, yaitu Suster Maria Faustina. Di belakang namanya seizin kongregasi, ia menambahkan dari sakramen Maha Kudus dalam upacara penerimaan jubah. 2 kali Suster Faustina tiba-tiba lemas. Pertama ketika menerima jubah, kedua ketika jubah dikenakan padanya. Dalam buku catatan harian Santa Faustina, menulis bahwa ia panik sekaligus tidak berdaya, karena pada saat itu ia melihat penderitaan yang harus ditanggungnya sebagai seorang biarawati. Dalam biara, tugas yang dipercayakan kepadanya sungguh sederhana, yaitu di dapur, di kebun, atau di pintu sebagai penerima tamu. Semuanya dijalankan Suster Faustina dengan penuh kerendahan hati. Pada tanggal 22 Februari 1931, Santa Faustina mulai menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebarkannya ke seluruh dunia. Kristus memintanya untuk menjadi rasul dan sekretaris kerahiman ilahi, menjadi teladan belas kasih kepada sesama, menjadi alatnya untuk menegaskan kembali rencana belas kasih Allah bagi dunia. Seluruh hidupnya sesuai teladan Kristus akan menjadi suatu korban hidup yang diperuntukkan bagi yang lain. Menanggapi permintaan Tuhan Yesus, Santa Faustina dengan rela mempersembahkan penderitaan pribadinya
dalam persatuan dengannya sebagai silih atas dosa-dosa manusia. Dalam hidup sehari-hari, ia akan menjadi pelaku belas kasih, membawa sukacita dan damai bagi sesama, dan dengan menulis mengenai kerahiman ilahi, ia mendorong yang lain untuk mengandalkan Yesus dan dengan demikian mempersiapkan dunia bagi kedatangannya kembali. Meskipun sadar akan ketidaklayakannya serta ngeri akan pemikiran harus berusaha menuliskan sesuatu, toh akhirnya pada tahun 1934, ia mulai menuliskan buku catatan harian dalam ketaatan pada pembimbing rohaninya dan juga pada Tuhan Yesus sendiri. Selama 4 tahun ia mencatat wahyu-wahyu ilahi, pengalaman-pengalaman mistik, juga pikiran-pikiran dari lubuk hatinya sendiri. Pemahaman serta doa-doanya. Hasilnya adalah suatu buku catatan harian setebal 600 halaman yang dalam bahasa sederhana mengulang serta menjelaskan kisah kasih Injil Allah bagi umatnya, dan di atas segalanya menekankan pentingnya kepercayaan pada tindak kasihnya dalam segala segi kehidupan kita. Buku itu menunjukkan suatu contoh luar biasa bagaimana menanggapi belas kasih Allah dan mewujud nyatakannya kepada sesama. Di kemudian hari ketika tulisan-tulisan Santa Faustina diperiksa, para ilmuwan dan juga para teolog terheran-heran bahwa seorang biarawati sederhana dengan pendidikan formal yang amat minim dapat menulis begitu jelas serta terperinci. Mereka memaklumkan bahwa tulisan Santa Faustina sepenuhnya benar secara teologis, dan bahwa tulisannya itu setara dengan karya-karya tulis para pujangga gereja dan para mistikus besar. Devosinya yang istimewa kepada Santa Perawan Maria tak bercela, kepada sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, memberi Santa Faustina kekuatan untuk menanggung segala penderitaannya sebagai suatu persembahan kepada Tuhan atas nama gereja dan mereka yang memiliki kepentingan khusus, teristimewa para pendosa berat dan mereka yang diambang maut. Santa Faustina Kowalska menulis dan menderita diam-diam. Hanya pembimbing rohani dan beberapa superior saja yang mengetahui bahwa suatu yang istimewa tengah terjadi dalam hidupnya. Setelah ia wafat, barulah teman-temannya yang terdekat terperanjat mengetahui betapa besar penderitaan dan betapa dalam pengalaman-pengalaman mistik yang dianugerahkan kepada saudari mereka ini, yang senantiasa penuh sukacita dan bersahaja. Pesan kerahiman ilahi yang diterima Santa Faustina sekarang telah tersebar luas ke segenap penjuru dunia, dan buku catatan hariannya, Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku, menjadi buku pegangan bagi devosi kerahiman ilahi. Santa Faustina tak akan terkejut mengenai hal ini, sebab telah dikatakan kepadanya bahwa pesan kerahiman ilahi akan tersebar luas melalui tulisan-tulisan tangannya demi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam suatu pernyataan nubuat yang ditulisnya, Santa Faustina memaklumkan, "Aku merasa yakin bahwa misiku tidak akan berakhir sesudah kematianku, melainkan akan dimulai. Wahai jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan menyingkapkan bagi kalian selubung surga, guna meyakinkan kalian akan kebajikan Allah." Santa Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus, Rasul Kerahiman Ilahi, wafat pada tanggal 5 Oktober 1938 di Krakow dalam usia 33 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di pekuburan biara, lalu dipindahkan ke sebuah kapel yang dibangun khusus di biara. Pada tahun 1967, dengan dekret Kardinal Karol Wojtyła, Uskup Agung Krakow, yang kelak menjadi Santo Paus Yohanes Paulus II, kapel tersebut dijadikan Sanctuarium Reliquii Abdi Allah Suster Faustina Kowalska. Pada pesta kerahiman ilahi tanggal 18 April 1993, Suster Faustina dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II, dan pada pesta kerahiman ilahi tanggal 30 April 2000,
Ia dikanonisasi oleh paus yang sama. Pesta Santa Faustina dirayakan setiap tanggal 5 Oktober.